Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Austrela dengan NIM 2215 Saya mahasiswi dari Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas tentang isu kesetaraan gender. Jadi gimana kelanjutannya? Mari kita simak. Isu kesetaraan gender merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik dan fenomena yang kita bahas pada kali ini, di mana isu dan kesetaraan gender ini walaupun seiring perkembangan kemajuan teknologi seperti sekarang, isu kesetaraan gender itu masih banyak, permasalahan tentang kegenderan itu masih banyak, yang seperti mana bisa kita lihat itu seperti adanya kekerasan, diskriminasi atau stereotip atau bahkan yang lainnya. Itu merupakan suatu kesetaraan gender yang sangat wajib kita hindari dan kita jauhi. Permasalahan isu kesetaraan gender sendiri bukan hanya membahas tentang jenis kelamin saja, melainkan dari segi tanggung jawab, hak ataupun kewajiban sebagai seorang manusia. Sebagaimana dikatakan dan dibahas dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam ayat ini secara tekstual ayat tersebut menjelaskan bahwa antara kaum laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling mengenal satu sama lainnya, bukan dan keduanya itu dipandang dari segi ketakwaan atau pengabdiannya kepada Tuhan. Dan kesimpulan dari ayat ini menjelaskan tentang bagaimana antara kaum laki-laki dan perempuan itu hanya dibedakan dari ketakwaannya kepada Tuhan saja. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah utama atau langkah awal untuk mendukung kesetaraan mengenai isu kesetaraan gender melalui seperti kebijakan penandaan anggaran untuk program-program yang terkait gender dan alokasi beasiswa pendidikan terkhususnya bagi kaum perempuan. Dalam kebijakan pemerintah untuk mendorong permasalahan kesetaraan gender sendiri, itu bisa terdapat beberapa kemajuan dalam kesetaraan gender seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan dan stabilitas kesehatan reproduksi bagi kaum perempuan. Tantangan besar masih ada, terutama partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik itu masih sangat terlihat. Karena itulah diperlukannya tindakan kolektif dari pemerintah serta sektor swasta untuk mempercepat pencapaian keseimbangan gender secara menyeluruh di daerah ataupun tempat-tempat yang mungkin masih belum tahu tentang masalah isu kesetaraan gender tersebut. Mengenai pembicaraan permasalahan gender, itu permasalahan gender sendiri itu memiliki beberapa tujuan yang sangat pokok dan utama, seperti mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, kemudian membangun kepercayaan diri pada seluruh wanita atau kaum perempuan terkhususnya di Indonesia untuk selalu memaksimalkan potensinya. Yang ketiga itu peran orang tua atau tenaga pendidik tidak membeda-bedakan akses pendidikan terhadap anak mereka, baik dari laki-laki ataupun perempuan, karena itu dari segi
pembedaan tersebut akan menimbulkan permasalahan baru mengenai gender, mungkin bisa merujuk kepada pembulian, di mana seorang perempuan itu dianggap lemah dan takut terhadap kaum lelaki yang memiliki tenaga yang lebih atau power dibandingkan perempuan. Seperti yang kita bisa lihat itu, kaum laki-laki itu lebih banyak menindas kaum perempuan. Karena itulah tenaga pendidik atau guru-guru itu tidak boleh membedakan antara anak didiknya yang kaum laki-laki ataupun perempuan. Demikian hasil pembahasan video kali ini. See you the next time and goodbye.